Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Maaf ya tadi memang jaringannya sangat tidak bersahabat teman-teman karena lagi di pulau ya teman-teman, tapi karena kita berusaha untuk profesional karena dari awal bulan sudah dihubungi sama Kak Ula, jadi I'm trying my best gitu kan teman-teman. Jadi mumpung jaringannya sudah kembali bagus teman-teman, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu ya buat Kak Ula, buat kakak-kakak senior business coach yang udah ngasih kesempatan buat Ika untuk sharing dengan teman-teman Alpha Squad di sini. Nah, kita langsung ya teman-teman, kita mulai dulu dengan perkenalan. Ya, salam kenal teman-teman, nama saya Ika Nirmala. Teman-teman bisa panggil saya Ika. Saya asalnya di Lubuk Banggai. Jadi teman-teman Lubuk Banggai, posisinya saya lagi di pulaunya pulau teman-teman. Sekarang ya, jadi makanya jaringannya kurang bersahabat. Nah, saya adalah anak kesehatan teman-teman. Basic ilmu saya adalah seorang nurse. Jadi kuliahnya itu mungkin teman-teman masih awam di sini. Nurse itu apa? Jadi nurse itu profesi ya. Profesi keperawatan. Jadi kuliahnya itu 6 tahun teman-teman, tapi ya kita berjodoh dengan Oriflame gitu kan. Nggak apa-apa ya, yang penting tetap bisa produktif dan bisa bermanfaat juga buat orang banyak. Nggak harus di rumah sakit ya, kita membantu satu sama lain, tapi di Oriflame juga saya anggap bisa sama-sama membantu. Nah, saya adalah mantan karyawan di salah satu rumah sakit umum daerah. 2 bulan mengerjakan bisnis Oriflame, memutuskan untuk resign. Jadi awalnya itu teman-teman pada saat saya mengerjakan bisnis Oriflame, saya itu statusnya masih sebagai karyawan di rumah sakit gitu kan, masih sebagai karyawan, dan di 2 bulan mengerjakan bisnis Oriflame itu saya memutuskan untuk resign. Nah, sebenarnya kalau mau berbicara sedikit tentang kenapa bisa mau resign ya, kenapa mau resign itu sebenarnya bukan Oriflame gitu kan, bukan mau fokus untuk Oriflame. Awalnya itu saya resign dari rumah sakit itu karena ada sesuatu hal yang bikin saya tidak nyaman lagi di situ. Awalnya teman-teman, saya nggak punya pilihan selain bekerja di rumah sakit. Selain penghasilan ya, punya penghasilan tambahan, saya juga nggak mungkin saya berpikir bahwa saya resign tanpa tidak ada pekerjaan lain gitu kan. Ya kali kalau misalkan saya di rumah, bangun tidur, itu saja yang saya kerjakan. Dan ini ya, satu saya dikasih kepercayaan untuk menjadi ibu. Jadi walaupun ibu rumah tangga, jadi tidak ada kesibukan. Jadi paling kesibukannya itu hanya mengurus suami. Paling pagi-paginya itu mengurus tipe suami itu yang tidak terlalu suka makan pagi. Jadi memang betul-betul tidak ada kesibukan lain gitu kan. Jadi pasti kalau misalkan saya resign pada saat itu, sementara saya tidak punya apa-apa selain penghasilan, selain kesibukan juga, setelah resign saya pasti ujung-ujungnya akan bosan dan pasti ya mungkin saya akan kembali lagi mencari pekerjaan. Itu ya teman-teman. Sampai akhirnya mengerjakan bisnis Oriflame 2 bulan, saya sudah punya pilihan ya. Dan pada saat itu kan saya sudah menjadi manajer 12% teman-teman. Jadi sudah punya pilihan nih untuk resign. Nah, walaupun alasan pada saat itu resign adalah karena sesuatu dan lain hal, sudah mulai tidak nyaman gitu kan. Cuman karena sudah punya Oriflame ya teman-teman, dan tidak bisa dipungkiri Oriflame pada saat itu yang memantapkan saya untuk resign. Tidak hanya selain dari penghasilan ya teman-teman, tapi walaupun di rumah saya masih bisa untuk teman-teman, masih bisa untuk produktif gitu kan. Apalagi memang saya kan ibu rumah tangga, tapi belum ya, seperti tadi yang saya bilang, belum punya baby ya teman-teman, jadi tidak ada memang kesibukan. Apalagi suami kerjanya pagi, pulangnya itu lebih banyak malam, seperti itu. Jadi karena Oriflame pada saat itu yang memantapkan saya untuk resign ya teman-teman. Kemudian alasan saya
untuk bergabung bersama ribuan konsultan Oriflame itu adalah karena tertarik dengan peluang menghasilkannya. Jadi cerita sedikit ya teman-teman, saya adalah korban dari branding upline saya. Jadi saya adalah tim yang menyerahkan diri, menyerahkan KTP saya ke upline saya, bukan yang diajak ya teman-teman. Jadi dari beberapa bulan terakhir itu saya sudah pantangin terus status-status dari upline saya. Jadi apa ya teman-teman, sudah mulai ada Oriflame ternyata seperti ini ya, Oriflame ternyata seperti itu ya, asik juga ya gitu. Dan pada akhirnya saya langsung menyerahkan dan langsung didaftarkan sama upline saya. Nah, pada saat itu kan saya masih bekerja, masih statusnya sebagai karyawan di rumah sakit. Jadi mengerjakannya itu masih ada terbagi ya teman-teman. Apalagi pada saat saya join itu ya teman-teman, saya masih dalam keadaan masih ada kegiatan di rumah sakit, namanya reakreditasi rumah sakit, dan saya termasuk dalam salah satu yang termasuk dalam Pokja. Jadi memang betul-betul luar biasa banget capeknya waktu itu. Jadi kerjakan Oriflame-nya masih sembunyi-sembunyi. Selain karena masih gengsi ya teman-teman awal bulan, tapi jangan ditiru ya teman-teman. Tapi alhamdulillah cepat sadarnya gitu kan. Jadi di awal bulan mengerjakan bisnis Oriflame, 1 bulan, 2 bulan masih sembunyi-sembunyi itu teman-teman. Jadi nanti pada saat mulai resign di akhir Januari 2020 itu saya mulai ngebut, dan sudah mulai tahu kan semakin pada saat saya walaupun sibuk ya teman-teman, malam itu saya masih sempatkan untuk ikut webinar, ikut semua training-training yang diadakan sama komunitas, sama upline, di personal group itu saya ikut semua. Jadi mulai terbuka, semakin banyak yang saya tahu tentang Oriflame dan semakin tertarik untuk serius mengerjakan bisnis Oriflame. Kaula, tolong lanjut next slide. Nah, ini teman-teman pencapaian Ika di Oriflame. Jadi belum banyak ya teman-teman. Teman-teman boleh komen apakah suara saya masih terdengar jelas di teman-teman? Bantu komennya dong. Jelas. Oke, kita lanjut. Terima kasih Kakak Maria. Nah, pencapaian Ika di Oriflame. Jadi belum banyak ya teman-teman, karena kan bergabungnya baru setahun lebih. Jadi bergabungnya itu di Desember 2019, awal banget itu saya ingat, kalau nggak salah tanggal 1, tanggal 2, memutuskan untuk resign dan mau memang serius ya mengerjakan bisnis Oriflame. Alhamdulillah tuh mengantarkan saya untuk menjadi senior manager dalam waktu 4 bulan. Jadi di situ udah mulai mulai terpacu semangatnya karena sudah semakin banyak yang saya dapatkan dari Oriflame. Kemudian karena sebenarnya nggak pernah ini ya teman-teman, nggak pernah menargetkan untuk open 3 title, karena kan saya pikir masih sangat baru ya teman-teman, masih sangat baru dan tidak pernah terfikirkan untuk closing 3 title di dalam setahun itu teman-teman. Tapi karena serius ya mengerjakan terus teman-teman, dikasih kesempatan, Allah mudahkan juga untuk menjadi director dalam waktu 9 bulan, dan dalam waktu 11 bulan itu closing senior director dan gold director teman-teman. Dan karena bersamaan ya semua teman-teman, jadi di 2020 alhamdulillah dipantaskan untuk punya 3 title dalam setahun. Kemudian program yang saya dapatkan ya, bonus-bonus yang saya dapatkan selain di luar gaji ya teman-teman, itu ada program Share Your Passion 5 juta, pokoknya itu semua di luar gaji ya teman-teman, dan total cash award yang saya dapatkan itu 62 juta. Jadi teman-teman, Masya Allah banget ya, sebagai ibu rumah tangga yang kerjanya di rumah aja gitu kan, kerjanya di rumah aja dikasih segitu banyaknya dari Oriflame, ya bagaimana saya tidak semakin senang mengerjakan bisnis Oriflame gitu kan. Baru pun sudah dapat cash award,
bukan kurang lebih, memang pas 62 juta ya teman-teman. 62 juta. Kenapa 62 juta teman-teman? Karena di title director itu cash out-nya double, kemudian di senior director cash out-nya double, dan di gold director pun cash out-nya double teman-teman. Jadi total cash out yang saya dapatkan selama tahun 2020 itu adalah 62 juta. Dan itu ditransfer juga di tahun 2020 loh teman-teman, di akhir tahun. Jadi bahagia banget gitu kan, di akhir tahun dapat hadiah dari Oriflame. Dan pada saat itu juga saya kan ulang tahun di Oktober, dan saya menghadiahkan diri saya dengan punya 2 title di Oktober itu teman-teman. Jadi ini saya lanjut ya. Reward yang saya dapatkan itu sebenarnya kan sudah berhasil untuk amankan base Bangkok ya, base Bangkok. Tapi karena pandemi, dan saya yakin juga ini yang terbaik, dan Oriflame juga nggak lepas tangan, dia kasih kita experience cash award sebanyak 6,5 juta. Insya Allah itu akan ditransfer di bulan depan. Dan teman-teman yang masih mau memperjuangkan ya cash award-nya, cash reward masih ada kesempatan sampai di bulan 3, jadi semangat. Dan ini yang sebenarnya masih kualifikasi ya teman-teman, kualifikasi Gold Conference. Tapi saya cantumkan aja karena ini salah satu impian saya, kenapa bisa ngebut banget untuk dari open sampai closing itu saya ngebut banget karena mau ngejar salah satunya itu karena teman-teman saya adalah salah satu pecinta klub sepak bola asal sana, Real Madrid ya teman-teman. Jadi kan salah satu yang akan dikunjungi di sana adalah Real Madrid, Barcelona, dan ketiganya adalah alternatif mau Alhambra atau Valencia. Jadi pokoknya saya senang banget ya teman-teman. Ternyata Oriflame itu akan mempertemukan ya, semoga ya. Masih tetap berharap semoga Gold Conference Spain 2021 masih tetap akan berlangsung ya teman-teman. Sama-sama kita berdoa semoga corona berlalu, biar kita sama-sama lagi merasakan bagaimana ditraktir jalan-jalan sama Oriflame. Minus 1 SO lagi teman-teman, doakan ya semoga lancar menutup kualifikasi Gold Conference di 2021. Saya doakan juga buat teman-teman yang masih ngejar 1 tiket, 2 tiket, semoga dimudahkan. Oke kakak, lanjut. Oke, kita masuk ke inti dari sharing kita pada siang hari ini. Teman-teman bisa komen di daerahnya apakah cuacanya sangat cerah, hujan kah? Di sini sangat cerah ya teman-teman, sangat panas. Hujan kah di sini panas. Oke. Tantangan menurut saya. Halo, Kak. Iya, Kak. Iya. Tadi agak terputus-putus, Kak. Jadi bisa diulangi mungkin. Oh. Mulai dari jelas ini, Kak. Kak, ini sudah jelas? Jelas, ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita berbicara tantangan ya teman-teman, kalau kita di dalam Oriflame, kita nggak mungkin pasti nggak punya tantangan gitu kan. Apalagi kalau kita di Oriflame, pasti kebanyakan kita yang menciptakan tantangan itu ya teman-teman. Jadi tantangan itu memang tidak mudah teman-teman. Tantangan itu memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak sulit, tidak bisa kita taklukkan juga ya teman-teman. Jadi bagaimana kita menghadapi tantangan, kita melewati tantangan, nanti akan saya bahas satu persatu kiat-kiatnya. Oke, jadi kita bahas dulu ya, tantangan itu adalah suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Jadi kalau misalkan kita bisa tangkap dari bahasa itu bahwa tantangan adalah kebanyakan yang kita ciptakan gitu kan. Bertujuan untuk menggugah kemampuan, untuk mengupgrade kemampuan. Sebagai manusia,
tantangan itu akan selalu hadir dalam berkeluarga kah, atau dalam bersosial, karir, apalagi passion gitu kan. Teman-teman setuju kan? Pasti yang namanya kita hidup aja penuh dengan tantangan. Apalagi kita dalam berkarir seperti ini ya teman-teman, pasti banyak akan kita jumpai yang namanya. Lanjut, lah, tolong lanjut slide-nya kakak. Oke, nah ini ya ini saya cantumkan bahwa tantangan yang kita tidak ada pilihan untuk Kak, slide yang sebelumnya Kak. Nah, di sini ada 2 tantangan ya. Yang pertama itu tidak ada tantangan yang tidak ada pilihan selain kita untuk selain melewatinya, teman-teman. Seperti ketika kita di SD, kita di bangku kuliah kita harus lewati yang namanya ujian proposal, ujian seminar hasil, ujian tutup. Itu kita tidak melewati. Kemudian kita tidak ada pilihan selain untuk melewatinya. Kemudian tantangan gue mengundurkan cantik. Ini kebanyakan di Oriflame ya teman-teman. Teman-teman mungkin berpikir bahwa saya masih punya saya masih punya penghasilan di luar, masih nyaman dengan saya. Misal saya naik levelnya, saya gajinya tetap segitu-gitu aja, gajinya seorang senior manager menurut teman-teman nyaman, kemudian teman-teman tidak membuat tantangan baru untuk naik level, itu banyak sekali dapatkan dalam Oriflame gitu kan. Ya, kalau misalkan ada juga yang berpikiran mungkin masih punya masih single gitu. Sementara teman-teman levelnya adalah seorang director, dan level seorang director untuk seorang single adalah sudah lumayan ya teman-teman, sudah lumayan, lebih dari cukup untuk teman-teman hidup gitu. Masih bisa teman-teman untuk membantu juga kedua orang tuanya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya kebiasaan untuk kasih juga penghasilannya teman-teman ke orang tuanya teman-teman. Itu banyak sekali didapatkan dalam Oriflame. Atau mungkin juga teman-teman sudah misalkan sudah level tertentu, kemudian sudah sangat nyaman di level itu, terus teman-teman tidak berpikir untuk membuat tantangan baru untuk naik level lagi. Misalkan tidak apa-apa kalau misalkan saya harus ada di level ini, saya tetap ada di level ini karena lumayanlah penghasilannya sudah demikian. Atau misalkan teman-teman berpikir bahwa mungkin yang baru join ya, yang baru join berpikiran bahwa saya mau coba-coba untuk join di Oriflame. Kemudian kalau misalkan saya mau sukses ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan tidak ya tidak apa-apa, karena saya juga masih berharap gaji dari suaminya lebih dari cukup. Seperti itu ya teman-teman. Tidak membuat tantangan dalam diri. Padahal ya teman-teman, kalau kita mau sukses, ya tidak ada sukses yang datangnya secara tiba-tiba ya teman-teman. Semua sukses itu kita dapatkan adalah sesuatu yang kita usahakan gitu kan. Tidak ada sukses yang datang ya kali kalau misalkan ya teman-teman, kalau misalkan itu adalah rezeki, tapi tidak mungkin juga teman-teman. Rezeki juga Tuhan tidak akan mungkin kasih kita kalau misalkan kita juga tidak berusaha. Kita malas-malasan, itu orang juga tidak akan kasih kita gitu kan. Jadi semua itu harus diusahakan gitu kan, harus mau membuat tantangan. Dan di Oriflame itu ya teman-teman, sebenarnya tantangan itu lebih banyak dari dalam diri kita. Jadi kita sendiri yang membuat tantangan. Kalau menurut saya ya teman-teman, karena saya pun demikian, untuk menjadi SM saya yang targetkan gitu kan. Padahal waktu lalu itu awal join saya cuman mau untuk menjadi SM waktu 6 bulan, tapi ternyata bisa lebih cepat. Bisa open standard dan open gold itu di 6 bulan saya bergabung.
seperti itu teman-teman. Jadi yang namanya tantangan itu perlu ya teman-teman, apalagi kalau misalkan saya yang butuh memang mungkin ya dari awal saya bergabung butuhnya itu cuma 3 jutaan per bulan karena mau setara PNS. Tapi semakin lama semakin kesini malah semakin seraka ya teman-teman. Tapi apa ya teman-teman, semakin banyak yang mau saya bantu gitu kan. Tidak mungkin kalau misalkan saya mau kirimkan tua saya tapi harus minta gaji suami saya, itu banget menurut saya teman-teman. Jadi memang usaha suami juga ngasih, tapi itu kan lebih enak kalau misalkan menciptakan tantangan, kita sendiri yang menciptakan tantangan, jadinya ya seperti ini teman-teman. Oke, Kak Ula lanjut slide selanjutnya. Oke, nah ini adalah tantangan yang kurang lebih banyak dirasakan dalam menjalankan bisnis Oriflame. Yang pertama konsisten, fokus, tupo di awal bulan, merekrut, membina puluhan, ratusan, bahkan ribuan downline. Nah mungkin teman-teman ada tantangan yang teman-teman rasakan selain yang saya tuliskan, bisa dong di-sharing di kolom komentar. Tantangan dalam mengerjakan, tapi ini kebanyakan ya apalagi merekrut. Dan kalau yang saya dapatkan di komunitas saya sendiri adalah susah untuk merekrut. Ditolak, Kak. Iya merekrut ya termasuk ya. Membina, iya. Kalau saya sendiri itu lebih susah, lebih tantangan terbesar menurut saya dalam mengerjakan bisnis Oriflame adalah membina. Karena membina ya teman-teman, kita membina alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk membina ratusan downline yang isi kepalanya itu beda-beda teman-teman. Tapi itu adalah tantangan dan dan memang hidup itu penuh dengan tantangan teman-teman. Jadi tidak meskipun itu susah ya harus dilewati teman-teman, apalagi sudah saya tahu, sudah saya yakin bahwa setelah kita melewati tantangan itu pasti akan ada hal besar yang akan kita dapatkan. Membina ya susah-susah gampang. Oke, Kaula lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, enggak Kak yang sebelumnya Kak. Sebelumnya lagi Kak. Oke. Nah, semakin sulit tantangan yang kita lewati, semakin besar pula hal indah yang akan kita dapatkan. Ini saya percaya sekali ya teman-teman. Semakin besar tantangan yang akan saya lewati, itu akan semakin besar hal-hal indah yang akan saya dapatkan. Misalkan berani membuat tantangan untuk menjadi Goldie, ya hasilnya juga seperti itu, bisa punya penghasilan, bisa punya income ratusan juta ya selama kalau misalkan mau digabung-gabung dalam setahun. Dari mana ya ibu rumah tangga yang kerjanya di rumah aja tapi dikasih penghasilan segitu besar gitu kan teman-teman. Dan memang kan ekspektasi bergabung di awal itu memang cuman karena mau punya penghasilan 3 jutaan per bulan. Tapi alhamdulillah gitu kan karena memang serius dikasih lebih, bahkan sampai ratusan juta dalam setahun. Dan saya juga yakin ya teman-teman, semua yang teman-teman rasakan, tantangan yang teman-teman rasakan dalam mengerjakan bisnis Oriflame itu top leader pun pernah melewatinya gitu kan. Dan juga yakin bahwa semakin besar semakin tinggi level kita teman-teman akan semakin besar pula tantangannya gitu. Jadi kita harusnya memang enjoy gitu kan. Harusnya memang kita enjoy saja dengan perjalanan kita melewati tantangan itu. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa ya teman-teman. Jadi kenapa saya sampai sekarang masih masih bertahan Oriflame, karena saya selalu melihat para top leader ya teman-teman dan membayangkan masa depannya kita ya, karena saya kan baru 1 tahun teman-teman. Saya melihat top leader dan saya membayangkan insya Allah nanti
kalau misalkan kerjanya juga dipantaskan, kerjanya juga dimaksimalkan, apa yang kita yang kita usahakan, yang pokoknya apa yang kita mau kita usahakan, insya Allah itu masa depannya kita di Oriflame ya sama kurang lebih seperti para top leader. Kalau misalkan kita mau terus komitmen, terus konsisten mengerjakan bisnisnya, terus fokus gitu. Jadi kenapa salah satu alasan kenapa sampai sekarang masih cinta banget sama Oriflame, masih semangat mengerjakan bisnis Oriflame ya, walaupun udah berapa bulan ya stuck di level itu, tapi masih semangat untuk untuk open title lagi, karena melihat para top leader itu menyenangkan ya, walaupun memang semakin tinggi level yang akan teman-teman tapaki, itu akan semakin besar pula tantangan yang akan teman-teman hadapi gitu. Oke Kak, lanjut. Oke, ini adalah tips yang pertama yang buat teman-teman untuk bisa melewati tantangan di tahun 2021. Yang pertama, punya why yang kuat. Mungkin teman-teman sudah bosan ya kalau misalkan mendengar kata why atau alasan teman-teman bergabung ya di bisnis Oriflame, karena menurut saya ya teman-teman, kalau misalkan kita memang nggak punya why, itu pasti kerjanya kita sembarang. Kita masih bisa berpikir, masih seperti tadi teman-teman, tantangannya itu pasti akan masih ada pilihan buat teman-teman untuk maju nggak ya, ada pilihan buat teman-teman untuk why yang kuat. Teman-teman yang masih bekerja ya, saya ambil contoh aja, ketika teman-teman masih bekerja tapi teman-teman punya why, saya mau serius bisnis Oriflame karena saya mau resign, karena saya mau mengutamakan keluarga, saya mau lebih banyak waktu saya dengan anak, lebih banyak waktu saya dengan suami, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya why yang sudah bercabang-cabang, kenapa harus teman-teman berusaha semaksimal mungkin menaklukkan tantangan di OTM ya, tidak Oke, saya lanjut. Jadi teman-teman, ketika teman-teman join, misalkan tadi sudah punya why, nah dari why itu teman-teman harus tentukan mau ketika misalkan ya mau resign karena mau punya banyak waktu dengan keluarga, ya otomatis teman-teman sudah punya standar, misalkan standar penghasilan. Nah dari success plan itu teman-teman kan sudah tahu kira-kira penghasilan untuk yang teman-teman mau itu ada di level mana. Nah itu yang harus teman-teman kejar juga. Tantangan yang harus teman-teman taklukan adalah teman-teman harus tahu dan harus taklukan level yang menjadi goals-nya teman-teman. Kemudian harus komitmen dan konsisten. Nah, ini komitmen terhadap why-nya kita ya teman-teman, mau kita kalau misalkan kita ya kalau saya pribadi ya teman-teman, kalau saya pribadi punya why itu salah satu why terbesar saya adalah mau punya penghasilan, mau bebas finansial di usia muda. Mungkin ya umur saya 27 tahun, tapi saya merasa masih sangat bisa untuk bebas finansial di usia muda. Setidaknya di umur 30-an tahun ya teman-teman. Dan saya yakin insya Allah di Oriflame saya bisa mewujudkan itu. Dan ini untuk teman-teman, untuk mewujudkan semua why-nya itu kita juga harus butuh yang namanya konsisten. Kita nggak bisa mut-mutan mengerjakan bisnis Oriflame, kita nggak bisa on-off mengerjakan bisnis Oriflame. Pokoknya semangatnya itu harus on fire, konsisten, mengerjakan terus. Oke Kak, lanjut. Oke, yang kedua adalah positive thinking. Jadi ini penting banget ya teman-teman, karena menurut saya kalau misalkan kita mau ya
kan kebanyakan di Oriflame itu adalah kita sendiri yang menciptakan tantangan. Kita sendiri yang menargetkan dirinya kita untuk bisa menjadi director, untuk bisa open Goldie, untuk bisa menjadi Diamond Director. Nah, walaupun nanti di perjalanannya kita nggak banyak ya kerikil-kerikilnya, itu apapun masalahnya, itu kita harus tetap berpikir positif. Percaya bahwa semua yang teman-teman alami itu pasti ada titik terangnya. Dan yang paling penting juga adalah teman-teman harus fokus pada solusi. Jadi tidak harus ketika teman-teman menghadapi masalah, ketika teman-teman mau menjadi Diamond Director, kemudian misalkan di kual keempat teman-teman bolong, kual kelima, di 3 bulan teman-teman bolong, itu teman-teman tidak perlu berputus asa. Pokoknya teman-teman tuh terus berpikir positif. Insya Allah itu pasti teman-teman akan closing dengan indah pada waktu yang tepat. Kemudian belajar mengambil hikmah dari setiap masalah. Nah, ini ya teman-teman, belajar mengambil hikmah dari setiap masalah ini. Misalkan teman-teman sudah mentargetkan teman-teman menjadi diamond di bulan ini, kemudian tidak sesuai dengan targetnya teman-teman. Dari kejadian itu teman-teman pasti ada sesuatu yang teman-teman bisa petik, pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Misalkan teman-teman harus lebih mengerjakan, harus lebih terjun ke kedalaman kah, atau teman-teman harus rajin lagi follow up-nya, kerjanya mungkin harus diperbanyak, jam kerjanya itu harus diperbanyak lagi kah, atau mungkin ada yang salah, itu harus teman-teman harus teman-teman tandai bahwa dari setiap masalah itu pasti ada hikmahnya gitu kan, yang harus teman-teman ambil. Jadi jangan pernah berputus asa ketika teman-teman menargetkan sesuatu, ya teman-teman yang membuat sendiri goals-nya teman-teman, kemudian sesuatu itu tidak tercapai. Jadi kalau kita di Oriflame ya harus punya mental baja. Jadi apapun yang terjadi, mau itu sesuai, alhamdulillah, mau tidak sesuai, kita belajar lagi. Oke, Kak. Nah, yang ketiga, kita harus punya skill. Nah, skill ini tidak mungkin kita dapatkan dari dari sesuatu yang mungkin teman-teman tidak belajar gitu kan. Jadi kalau di Oriflame kita sangat disupport dengan banyak komunitas kita support, kemudian manajemen sendiri ya banyak supportnya, jadi training beraneka ragam. Itu harus teman-teman ketahui bahwa teman-teman harus punya semangat punya semangat untuk terus belajar gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah tahu hal satu, hal A, iya, hal B, tapi dia itu teman-teman harus upgrade gitu kan, harus belajar lagi sesuatu yang baru gitu kan, dan siap melakukan hal baru. Nah, ini ya teman-teman, kebanyakan ya di Oriflame yang saya dapatkan adalah banyak yang berhenti mengerjakan Oriflame karena mereka tidak mau keluar dari zona nyaman. Sementara di bisnis kita ini, kita sangat dituntut untuk keluar dari zona nyaman. Jadi siap kita untuk melakukan hal baru, kita siap kreatif, proaktif, ke upline, ke komunitas. Kita harus bergerak tanpa diperintah. Misalkan kita ya sebagai senior manager, kalau misalkan sudah bertanggung jawab ya, kalau misalkan di personal group itu kita harus rajin-rajin. Bulan depan kita mau kasih materi apa ya gitu kan. Bulan depan kira-kira apa yang lebih dibutuhkan sama downline kita ya gitu. Jadi pokoknya harus kreatif dan proaktif. Memberikan ide-ide kreatif ke upline kah, atau sharing dengan downline kah, seperti itu teman-teman. Pokoknya skill itu teman-teman tidak akan mendapatkan kalau misalkan teman-teman tidak belajar. Jadi karena Oriflame
itu sudah jadi harus ya sadar gitu kan, Oriflame sudah baik banget kasih materi, sudah support tools yang luar biasa seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya tidak ada alasan buat teman untuk tidak mau, tidak siap untuk melakukan hal baru, tidak kreatif dan proaktif. Oke Kak, lanjut. Nah, yang keempat yaitu punya strategi. Nah, strategi di dalam bisnis Oriflame itu banyak banget ya teman-teman. Teman-teman harus punya strategi mudah jualan, teman-teman harus punya strategi mudah merekrut, mudah membina, strategi agar semangatnya terus on fire, kemudian strategi biar kalau kita ditolak itu mentalnya itu tetap terjaga teman-teman. Pokoknya apapun yang teman-teman hadapi itu berusaha untuk positive thinking aja teman-teman, karena tidak ada dalam dunia pekerjaan pun ya teman-teman, saya rasa kalau misalkan teman-teman di sini yang masih yang masih bekerja ya teman-teman, mungkin masih punya pekerjaan selain Oriflame. Kalau saya kan alhamdulillah sekarang sudah full time mengerjakan bisnis Oriflame dan punya pengalaman kerja, makanya ketika saya bukan down ya teman-teman, ketika saya merasakan ada teman-teman juga ya mulai susah untuk merekrut, mulai kayak inner circle-nya itu yang orang-orang yang yang saya kenal itu kebanyakan sudah saya ajak gitu kan. Saya merasa seperti itu, saya mulai pusing mau mengajak siapa lagi, itu saya kembalikan lagi ke diri saya gitu kan. Ika, kamu kan pernah kerja, pernah punya pengalaman kerja gitu kan. Apa yang kamu dapatkan di Oriflame itu susahnya tidak sebanding dengan apa yang sudah saya dapatkan gitu kan. Entah itu lingkungannya yang positif, teman-teman baru yang sangat baik-baik, supportnya Masya Allah, apalagi upline ya, downline pun seperti itu, semuanya baik-baik, tidak hanya berbicara tentang bisnis, pokoknya banyak hal yang saya dapatkan dari Oriflame, itu saya kembalikan ke pekerjaan saya sebelumnya, gitu kan. Maksudnya apa? Sulit capeknya yang saya hadapi sekarang itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan pekerjaan saya sebelumnya, dan apa yang saya dapatkan itu sudah lebih dari cukup, sudah lebih dari sudah kayak kurang bersyukur misalkan kalau saya kerjanya malas-malasan gitu kan. Jadi itu yang membuat saya semakin kalau misalkan lagi merasakan yang namanya down gitu, jadi saya selalu kembalikan ke diri saya gitu kan, selalu mengingat apa yang sudah saya dapatkan sebelum-sebelumnya gitu kan. Capeknya sama yang sudah saya dapatkan itu tidak ada yang setara dengan Oriflame gitu kan. Pokoknya Oriflame itu bisnis yang luar biasa menurutku. Oke Kak, lanjut. Oke, dan yang terakhir adalah percaya dengan kemampuan diri. Jadi ini paling penting juga ya teman-teman, karena tantangan kita dalam menghadapi tantangan itu, kita bahkan untuk menciptakan tantangan itu kita ragu, kita biasanya ragu, kita tidak yakin dengan dirinya kita, tidak yakin dengan kemampuan dirinya kita, padahal kita punya punya apa yang dimiliki orang lain itu pasti juga ada sama diri kita. Jadi kalau orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Dan jangan pernah keraguan-raguan itu membawa teman-teman ke sesuatu yang tidak menghasilkan. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus yakin bahwa teman-teman pun bisa. Kita bisa aja pasti itu teman-teman saya ke ya itu. Jadi sangat penting menurutku karena dengan kalau teman-teman sendiri kemampuannya harus orang lain
pun bisa. Mungkin ya prosesnya itu lambat, tapi harus fokus, terus komitmen, konsisten mengerti ini, teman-teman akan banyak yang bertanya ke selalu DM atau Sepertinya terputus lagi halo. Kakak Ikanya. Oh ya, oke, Halo. sudah ada. Halo Kakak Ika, halo. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman karena sudah jam sedikit lagi. Jadi banyak ya teman-teman yang selalu DM ke saya, Kak Ika bagaimana caranya biar cepat naik level. Nah, cepat naik level, cepat open title, closing gitu kan. Jadi sebenarnya tuh pertanyaannya dan jawabannya nggak muluk-muluk teman-teman. Jawabannya itu adalah terus mengerjakan apa tugas-tugasnya Oriflame. Nah, seperti itu teman-teman. Kapan kalau misalkan kita mau cepat mengerjakan bisnis Oriflame, berarti kita harus punya jam kerja yang lebih. Kalau misalkan kemarin-kemarin bisa naik level, tapi mungkin naiknya itu sedikit lambat, ya mungkin jam kerjanya yang masih kurang teman-teman. Jadi harus ditambah lagi jam kerjanya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita mau naik level, mau menaklukkan tantangan apapun itu di level manapun itu, ya jawabannya ya itu karena ya memang kita harus ya selain mengasah jiwa kepemimpinan kita ya sebagai leader, kita juga harus mengerjakan semua tugas-tugas kita sebagai bisnis Oriflame. Dan kalau misalkan mau cepat naiknya berarti harus diperbanyak lagi jam kerjanya. Mungkin kemarin 4 jam per hari, ya bisa ditambah lagi 6 jam atau 8 jam per hari ya teman-teman. Nah, dan ini adalah slide terakhir. Teman-teman, saya mau kasih sedikit tips ya teman-teman, jangan mau jadi yang biasa-biasa aja, jangan jangan pernah takut dengan tantangan ya teman-teman, karena teman-teman, kalau teman-teman merasa tidak kalau misalkan kita hidup gitu-gitu aja, apalagi ya teman-teman kita butuh gitu kan, kita butuh kita nggak pernah bisa untuk menentukan kita lahir dari seorang rahim yang berkelimpahan ya, yang hartanya berkelimpahan, tapi kita dikasih kesempatan untuk merubah, kita bisa merubah nasibnya kita teman-teman. Dan kita memang kalau misalkan mau itu ya harus kita perjuangkan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman semangat ya menaklukkan tantangan, karena tantangan itu tidak memang susah, tapi hal yang akan teman-teman dapatkan di kemudian hari itu lebih indah. Dan ketika teman-teman sudah mendapatkan hasilnya, itu pasti teman-teman akan lebih semangat lagi. Bahkan teman-teman nanti akan semakin semakin tertarik untuk membuat tantangan baru seperti itu. Semakin ada kemauan dari dalam dirinya teman-teman untuk men-challenge dirinya teman-teman untuk bisa naik level lagi, ya kan teman-teman. Dan karena kita butuh, apalagi kan kita butuh penghasilan yang lebih, kita butuh untuk membantu kedua orang tua kita mungkin ya, atau pokoknya apalah alasannya teman-teman untuk serius mengerjakan bisnis Oriflame. Dan teman-teman, jangan mau jadi yang biasa-biasa aja gitu kan, harus jadi yang luar biasa. Karena teman-teman jangan teman-teman berpikir bahwa orang-orang banyak ya di sini yang merasakan bahwa orang kaya semakin kaya, orang semakin miskin. Itu karena apa teman-teman? Karena banyak orang yang sudah, ya mohon maaf ya, mungkin susah, tapi terlalu banyak pilih-pilih terhadap peluang kita untuk masih suka teman-temannya presiden aja ya punya bisnis kuliner. Padahal anak presiden loh teman-teman, tapi tidak mau ongkang-ongkang kaki di rumah ya, selalu mau menciptakan tantangan. Nah, anaknya konglomerat Indonesia saja teman-teman, anaknya Haritano Sudibjo itu teman-teman tidak mau tinggal di rumah, masih mau
masih mau kerja. Padahal kalau misalkan mau dibilang ya, mau tidur-tiduran sambil rebahan 7 turunan itu hartanya tidak akan pernah habis. Nia Ramadhani pun ya teman-teman teman-teman bisa bayangkan kekayaan suaminya, kekayaan mertuanya, tapi masih mau kerja teman-teman. Apalagi kita yang cuman orang biasa. Jadi buat teman-teman ya semangat menaklukkan tantangan di 2021. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman, dan kalau misalkan ada sesuatu yang menurut teman-teman ya kurang berkenan ya, kata-kata Ika mungkin ada yang kurang berkenan di hatinya teman-teman, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Kak Ula ada sesi pertanyaannya, Kak. Iya. Oke, terima kasih Kakak Ika. Aduh, luar biasa. Sebelum sesi pertanyaan, let me ya, izinkan aku untuk mengacungin jempol buat Kakak Ika Nirwala. Luar biasa tantangan kita hari ini ya, Kak ya. Iya, 3 kali keluar. Walaupun tantangan, justru ini kita belajar mempraktekkan apa yang tadi Kak Ika jabarkan ya, bahwa walaupun tantangan kayak sekarang ya teman-teman, ini tantangan alam loh yang nggak sebenarnya kalau kita mau ngeles, mau menyerah, mau bilang iya soalnya kan hujan, soalnya kan signal itu di luar kekuasaan kita, itu bisa aja loh kita kayak begitu ya. Tapi teman-teman lihat sendiri kan, kita nggak menyerah menghadapi tantangan yang tadi 3 kali keluar masuk. Oke. Nah, teman-teman, yuk kita sesi pertanyaan, silakan. Teman-teman ini harus manfaatkan banget sesi ini, karena yang teman-teman akan tanyakan ini adalah orang yang sudah mempraktekkan apa yang dia jabarkan tadi. Dan yang jelas, Kakak Ika ini adalah orang yang sudah menaklukkan, kalau aku bilang paradigma. Paradigma itu kayak pandangan gitu kan, bahwa untuk jadi fenomenal itu lama, untuk jadi director itu lama, untuk jadi gold director itu lama, untuk jadi senior gold director itu lama, apalagi diamond ya. Jadi silakan saya buka pertanyaan ya untuk Kak Ika Nirmala, silakan. Oke, ini Kak ada yang bertanya. Kak Ika bisa baca kah? Bisa kan ya? Bisa. Oke. Nih. Kak, gimana cara membina downline baru? Silakan, cus. Ini bagaimana? Oke, saya coba jawab tadi pertanyaan yang pertanyaannya bagaimana cara membina downline baru ya. Jadi ketika kita punya member baru, itu kita harus bisa bagaimana caranya kita itu menjalin kedekatan dengan dia. Jadi biar enak gitu kan ceritanya teman-teman, karena kalau saya ya teman-teman maunya itu tidak hanya kalau misalkan kita lagi komunikasi, tidak hanya berbicara tentang Oriflame, jadi dia juga tidak bosan cerita dengan saya, dan juga salah satunya biar dia nyaman. Jadi apapun masalah yang dia dapatkan ketika menjalankan bisnis Oriflame, dia akan cerita ya, dan itu sangat membantu teman-teman. Misalkan kita punya lain terus, dan itu selalu cerita ke kita, selalu curhat ke kita, bilang Kak, saya punya masalah ini, saya punya masalah. Jadi kalau misalkan dia cerita, pasti kita akan lebih mudah untuk menjelaskan, mudah untuk kayak pasti tahu apa yang seharusnya dia kerjakan. Kemudian ketika kita baru itu kita harus teman-teman, kita harus ajari dia dari awal gitu kan. Dari misalkan ya teman-teman punya member baru, harus yang kita ajar pertama adalah selain dia kenal dulu dengan kita, saling kenal. Kalau saling kenal, kita ajar cara untuk mudah berjualan, mudah untuk misalkan 300 misalkan ya dia punya belanjaan pribadi untuk minimal 300.000 untuk free ongkir dan gratis biaya dapat.
seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah lihat dia sudah langsung action, bisa kita lanjut untuk mengarahkan dia untuk 100 lagi. Seperti itu. Jadi perlahan-lahan seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan dia sudah mudah untuk 100 BP, kita arahkan lagi untuk amankan bisnis kelasnya. Tapi jangan sampai ketika teman-teman punya member baru, teman-teman langsung suruh dia untuk amankan bisnis kelasnya. Itu pasti yakin dan percaya pasti downline-nya teman-teman tuh akan enek sama teman-teman karena dia belum tahu apa-apa, terus teman-teman langsung kaget-kaget suruh menjual produk Oriflame sebanyak kurang lebih 1 jutaan lebih. Jadi kita tuh sebagai upline harus pintar-pintar lihat keadaan gitu kan. Tapi kan itu saya kalau misalkan mau berbicara tentang pengalaman banyak juga yang downline ya yang yang ngebut. Tapi kalau misalkan downline kita ini kayak menjualnya kayak susah, itu harus kita sabar untuk ajar dia perlahan-lahan biar mudah untuk misalkan 300.000 dulu belanja, kemudian 100 BP. Jadi pokoknya kita itu sebagai upline harus pintar-pintar ajari mereka secara bertahap. Jangan sampai mereka kaget dan enek ke teman-teman. Kalau misalkan downline kita sudah enek ke teman-teman, jangankan teman-teman mau bahas tentang Oriflame, teman-teman salam saja mungkin tidak dibalas seperti itu. Jadi harus pintar-pintar ya menjalin kedekatan dengan downline, kemudian harus tahu apa yang harus teman-teman ajarkan dulu ke mereka. Nah, kalau misalkan teman-teman dapat ya downline yang maunya langsung ngebut, sudah langsung ajarkan ini langsung sodori success plan. Berbeda itu karena kan saya sudah alhamdulillah ya sudah 1 tahun, sudah banyak karakter downline yang saya dapatkan dan saya pun juga belajar dari situ teman-teman. Kalau untuk membina downline, kita harus bertahap. Intinya itu harus bertahap dan harus menjalin kedekatan dengan menjalin komunikasi antara kita dengan downline. Jadi pembahasannya itu tidak harus tentang Oriflame. Teman-teman minimal tahu dia tinggalnya di mana, dia dapat misalkan ya dapat barangnya dari kantor apa. Jadi kalau misalkan ada yang barang yang dia mau kemudian lagi kosong, info restock itu teman-teman bisa informasikan seperti itu teman-teman. Jadi minimal hal-hal dasar lah teman-teman harus tahu. Saya lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Kaula di yang tadi saya tidak sempat ini. Saya mulai di yang baru ya. Oh, oke, tunggu saya bacakan. Kak Ikra, gimana caranya merekrut setiap bulan dan berapa target rekrutnya per hari? Oh, oke, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu yang harus teman-teman ketahui bahwa teman-teman harus tahu kemampuannya teman-teman itu bisa merekrut berapa dalam sebulan atau berapa dalam sehari atau berapa dalam seminggu. Saya ya teman-teman jujur adalah tipe orang yang rekrutannya tidak banyak-banyak banget teman-teman, tapi ketika ketika orang yang saya rekrut itu benar-benar saya follow up. Jadi walaupun sedikit itu kualitas dari orang yang saya daftar itu memang betul-betul juga kerja. Jadi walaupun saya nggak bisa jawab berapa kayak angka yang pasti untuk rekrutan saya setiap bulan, setiap minggu itu nggak pasti teman-teman. Tapi yang selalu saya pastikan adalah kualitas dari orang yang saya rekrut. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu banyak, yang penting orang yang kita rekrut itu betul-betul serius. Jadi misalkan yang kita rekrut itu 10, kemudian yang serius 5 atau 3. Nah 3 itu dari 3 misalkan yang kita rekrut ada yang serius dan yang kita rekrut pun juga sering rekrut dan yang direkrut juga merekrut seperti itu teman-teman. Jadi saya kebanyakan seperti itu ya teman-teman. Jadi membina sampai kedalaman walaupun tidak walaupun tidak
punya banyak rekrutan, tapi saya terjun langsung. Walaupun bukan rekrutan saya, tapi saya terjun langsung ke kedalaman, seperti itu teman-teman. Dan ini ya teman-teman harus pintar-pintar tahu, pintar-pintar mempelajari apa yang menjadi kekurangan dan kelebihannya teman-teman, seperti itu. Kaula lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, aku ternyata tadi itu. Oke. Nah, Kak mau tanya dong tantangan yang pernah Kak Ika alami itu apa aja? Tantangan yang saya alami itu adalah ketika saya memutuskan di awal ya, sama cerita, ketika saya memutuskan untuk resign itu banyak banget nyinyiran dari orang-orang tempat, dari teman-teman saya sekitar tempat saya bekerja. Jadi banyak sekali yang bertanya, yang bilang kayak gini, kamu tuh bodohnya, kamu bodohnya, kenapa bisa resign dari pekerjaan cuma karena bisnis Oriflame, seperti itu. Karena kan mereka tahu waktu itu mulai mengerjakan bisnis Oriflame. Nah, jadi banyak banget yang nyinyir sampai ya teman-teman, sampai pada saat itu saya kayak takut bertemu sama mereka karena saya takut tanya seperti itu. Karena kan saya belum bisa membuktikan ya teman-teman. Jadi itu adalah salah satu tantangan terbesar saya waktu itu, waktu memutuskan untuk resign, karena saya rasa berat sekali itu teman-teman. Saya nggak tahu kenapa bisa berpikiran seperti itu, tapi teman-teman yang namanya apa ya, kita baru ya, saya kan orangnya kurang percaya diri. Jadi waktu itu saya cuman bilang saya mau serius dan saya mau membuktikan, dan itu meskipun saya bilang seperti itu, tapi saya kayak masih ragu-ragu kalau saya bisa, dan itu memang salah satu hal yang tidak baik dalam diri saya. Tapi saya selalu belajar kok, selalu apa ya teman-teman, selalu apa ya, kadang tuh tidak percaya. Saya tuh anaknya insecurean teman-teman. Jadi waktu itu saya dicibir sama teman-teman saya cuma bilang, nanti suatu saat saya bakal buktikan bahwa saya bisa berhasil walaupun tidak kerja di rumah sakit, bahkan bisa lebih, saya bilang waktu itu. Tapi dalam keadaan bilang seperti itu pun saya tidak percaya teman-teman, tapi saya tetap berusaha loh teman-teman, tetap berusaha. Makanya pada saat masih dalam proses pembuktian itu teman-teman, saya takut banget bertemu dengan teman-teman saya, bahkan saya menghindar. Saya pernah di dalam keadaan saya disuruh ke kantor, tapi saya tidak mau banget teman-teman, tidak mau. Pokoknya saya takut bertemu dengan teman-teman kantor saya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa berpikiran seperti itu, tapi itulah yang saya rasakan kemarin teman-teman. Sampai akhirnya saya membuktikan dan mulai muncul rasa percaya diri, mulai berani bilang kalau saya member Oriflame dan saya nyaman, saya berhasil membuktikan bahwa saya bisa, seperti itu teman-teman. Dan mungkin ya tantangan selanjutnya setelah itu adalah membuktikan bahwa menargetkan ya, setiap bulan kan saya punya target gitu kan, saya punya target. Dan waktu itu saya punya target nggak yang secepat itu sebenarnya, tapi karena terus saya juga bingung ya kalau misalkan ditanya teman-teman kenapa bisa cepat naik tersebut, karena intinya mengerjakan saya bina, tapi memang betul-betul rekrutan sampai kedalaman, benar-benar sampai kedalaman teman-teman. Saya cari yang mana mau bekerja sama dengan saya, yang mau serius mengerjakan bisnis Oriflame, karena saya juga nggak mau buang-buang waktu sama orang yang tidak serius. Mungkin seperti itu ya tantangannya teman-teman. Kalau tantangannya lagi adalah ketika saya merasa kalau mulai kehilangan orang yang akan saya ajak untuk bergabung di bisnis Oriflame. Sudah kayak berpikir bahwa kayaknya semua orang yang saya kenal itu sudah saya ajak gitu. Tapi selalu berusaha ya. Kadang kalau misalkan kita berusaha itu pasti ada saja yang akan selalu datang. Apalagi kalau kita barengi dengan branding. Mungkin itu ya teman-teman.
Dan sampai sekarang pun masih merasakan tantangan-tantangan ya teman-teman, cuman sudah mulai sadar bahwa tantangan itu tidak ada apa-apanya teman-teman dibandingkan dengan hasil yang akan kita dapatkan. Jadi mungkin banyak ya leader-leader di luar sana, leader-leader yang sudah sangat sukses, tantangannya itu kita tidak pernah tahu apa yang sudah mereka lalui, karena kita tidak tahu persis bagaimana caranya mereka melewati tantangan-tantangannya dalam bisnis Oriflame. Cuman yang saya ketahui, yang saya yakin bahwa mereka tuh sudah sudah enjoy gitu kan, sudah sangat cinta dengan perusahaan. Jadi kalau misalkan kita sudah cinta teman-teman dengan bisnisnya kita, itu pasti semuanya akan walaupun ada tantangan ya kita maju saja terus teman-teman. Apapun rintangannya, apapun halangannya, tantangannya itu pasti kita hantam terus seperti itu teman. Oke Kak, lanjut. Lanjut, ada pertanyaan, Kak, gimana cara mendekati juga downline yang agak ngeyel? Nah, loh. Downline yang ngeyel, Kak. Kenapa, Kak? Apa? Bagaimana? Gimana cara mendekati downline yang agak ngeyel? Ngeyel, patat lain mungkin, yang tidak gampang dibilangin. Oh, kalau itu yang penting kita sabar dulu ya. Kita ajak dia 1, 2 kali, 3 kali. Kalau saya itu 3 kali, teman-teman. Kalau misalkan dia masih ngeyel, itu harus ditinggalkan. Diparkir samping dulu, teman-teman. Kalau misalkan nanti dia berubah pikiran, mau betul-betul serius, nah kita harus kasih challenge ke dia biar dia nggak ngeyel lagi. Nah, kalau misalkan dia ngeyel lagi, teman-teman harus move on. Ini banyak ya yang terjadi, teman-teman saling berharap ke downline yang tidak mau aktif. Itu akan susah buat kita untuk naik level karena kita tidak bekerja dengan orang yang tepat. Jadi memang kita harus pintar-pintar mengidentifikasi orang-orang yang betul-betul mau bekerja dengan kita. Kalau misalkan dia nggak mau, ya kenapa harus dipaksa? Kan yang akan dapatkan hasil itu mereka. Uangnya ditransfer langsung ke rekeningnya, tidak lewat saya. Jadi yang dapat keuntungan juga mereka, tapi kalau misalkan mereka ngeyel, ya gimana caranya? Ya harus ditinggalkan saja dulu, diparkir samping dulu. Kalau misalkan dia mau kembali, mau betul-betul serius, di challenge, kemudian dia betul-betul menaklukkan challenge yang kita kasih, nah baru kita lanjut untuk membina dia kembali. Banyak yang seperti itu teman-teman. Yang awal saya mau ceritakan ya, banyak yang awalnya itu yang cuman di awal-awal saya bergabung ya, saya belum jadi apa-apa, belum jadi senior manager, masih jadi manager, itu banyak banget yang meninggalkan, tapi sampai akhirnya mulai kayak tidak pernah berhenti untuk bercerita, tidak pernah berhenti untuk branding. Saya perlihatkan semua apa yang saya dapatkan dari Oriflame dengan dengan harapan bahwa ya membuktikan itu. Salah satunya adalah memperlihatkan atau membuktikan ke orang-orang yang dulu menolak saya dan tidak mau bekerja sama dengan saya. Nah, dari situ mereka akan kayak nggak tahu, mungkin apa yang mereka pikirkan saya juga nggak tahu, saya juga nggak pusing. Yang penting kalau misalkan mereka datang kembali, saya berbesar hati untuk ajar kembali. Yang penting mereka betul-betul serius. Di challenge aja. Mungkin kalau downline-nya yang pernah cinta lama yang bersemi kembali, itu mungkin di challenge aja untuk amankan bisnis kelasnya. Kemudian kalau sudah amankan bisnis kelasnya, ya teman-teman lanjut untuk ke challenge selanjutnya. Seperti itu. Yang penting jangan dipaksa ya teman-teman. Tidak ada jawaban saya kecuali ya hati memang betul apa kita susah berharap sama orang yang tidak paman. Oke, lanjut Kak. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak, selama join pernah dapat skill dari upline atau semua pencapaian Kakak pure dari rekrut Kakak? Halo, putus-putus Kak. Oke. Kak Ika, apakah waktu selama join ini Kakak pernah dapat skill over dari upline atau semua hasil rekrutannya Kak Ika sendiri?
Oke, saya jawab ya. Jadi, sementara saya mengerjakan 3 kaki. Jadi kaki yang pertama itu up and down, turun naik dari 18 ke 15, 12, kemudian naik lagi kembali ke 15. Cuman kan begitu ya namanya kita di Oriflame. Dan kaki satu saya ini adalah dari skill dari upline. Jadi waktu dia mengerjakan di skill sampai ke 18% kalau nggak salah. Jadi jadi teman-teman, walaupun saya di skill, saya nggak pernah sekalipun membiarkan downline saya sampai yang kedalaman. Jadi yang saya rekrut, jadi di leg 1 saya itu, saya tetap terjun sampai ke kedalaman, teman-teman. Jadi leg 1 itu spill, leg 2 sama leg 3 itu adalah bangun sendiri. Iya, putus-putus. Apa? Betul. Oke. Halo. Lanjutnya Sudah kedengaran ya. suaraku dengan jelas? Sudah. Yes. Udah, enggak? Udah. Coba lihat. Nggak bisa gambarnya. Nggak apa-apa, itu udah mirip kok. Nah, kamu cuma cukup ngafalin bagiannya. Iya. Oh, sorry. Nggak kedengaran, Kak. Banyak yang... Iya, tadi ada yang terbuka. Oke, selanjutnya ya. Bagaimana cara rekrut Kak Ika? Iklan kah atau bagaimana? Jadi kalau rekrut saya itu lebih banyak ke personal branding, Kak. Nggak pernah iklan. Ya, jadi siapa tadi yang bertanya? Jadi intinya itu kita sering-sering bercerita apa yang sudah kita dapatkan. Ya. Kita dapatkan dari Oriflame. Kita ceritakan perusahaan yang tempat kita kerja sama ini yang super keren. Kita ceritakan semua tentang Oriflame dan apa yang sudah kita dapatkan dari Oriflame. Dan membangun personal branding itu tidak dibangun dalam waktu dekat, jadi memang harus rajin dan sabar. Karena kita branding 1-2 bulan itu nggak langsung kelihatan hasilnya, jadi harus memang konsisten branding, bercerita terus apapun keadaannya teman-teman itu harus rajin bercerita. Dan kalau saya selain personal branding juga itu harus list bank nama. Jadi yang saya pikir belum saya ajak itu saya ajak. Sekarang itu sudah di masa kalau misalkan saya ditolak itu saya ya ketawa-ketawa aja, karena yang mendapatkan hasilnya nanti kan kita. Jadi no baper-baper sekarang kok meskipun ditolak. Saya bahkan pernah loh teman-teman, saya saking semangatnya mengajak, saya sempat mengajak orang yang kakaknya itu kerja sebagai senior business coach di Jakarta. Jadi saya waktu itu ajak, kebetulan dia itu adalah senior saya, tapi saya ajak karena kan sempat pilih-pilih. Waktu itu saya ajak beliau, terus dia bilang ya mau banget Ika, cuman kita ada ketentuannya kalau kita nggak bisa join Oriflame kalau saudaraan sama yang kerja juga di Oriflame. Itu pengalaman yang wow. Nggak pilih-pilih pokoknya teman-teman. Siapapun yang bisa saya ajak. Dibantu dengan personal branding tentunya. Benar banget. Lanjut Kak Ika, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini ada yang nanya nih. Strategi Kakak Ika membesarkan bisnis Oriflame apa Kak? Dan cara rekrut yang mumpuni ala Kakak Ika? Oh, kalau cara rekrut mungkin tadi ya sudah kita pilih-pilih. Oh iya benar. Kita nggak boleh pilih-pilih siapa yang mau kita ajak. Jangan kita berpikir kalau dia susah mungkin ya dari keluarga yang kurang mampu kita ajak. Terus orang yang kayak kita lihat
Padahal itu nggak jadi patokan kita untuk mengajak orang itu mengerjakan bisnis Oriflame. Jadi nggak pilih-pilih siapapun yang terpikir, tawari saja, mau dia terima, mau dia tolak, ya sudah. Dan banyak juga yang berdasarkan pengalaman ya, banyak yang sudah menolak, tapi ujung-ujungnya kembali gitu kan. Ketika ditawari lagi dia mau untuk join. Jadi jangan pernah bosan. Kemudian personal branding. Pertanyaan pertama tadi apa kita? Personal branding. Strategi kakak membesarkan bisnis Oriflame. Ini kayaknya sama ini nih, strategi sampai bisa lancar sampai growth dalam 11 bulan. Nah ini satu kali nih itu Kak. Ya oke, teman-teman. Jadi kan tadi sudah saya bercerita bahwa saya nggak pernah berpikir, nggak pernah target untuk open gold secepat itu. Pokoknya nggak pernah secepat itu mau menargetkan untuk open gold senior director secepat itu, teman-teman. Tapi yang saya kerjakan pada saat itu adalah apa yang ditanya sama upline, apa yang dikasih tahu sama upline, itu yang saya kerjakan. Mengerjakan tugas-tugasnya pebisnis Oriflame, saya tupo. Nah, kalau tupo kan pasti gampang ya teman-teman, pasti gampang. Awal bulan tuh pasti sudah tupo. Kemudian merekrut. Nah ini yang lumayan menjadi tantangan dalam bisnis Oriflame. Kemudian membina, itu pokoknya saya lakukan tanpa teman-teman, pokoknya semangat terus untuk mengerjakan. Jadi jam kerja saya mengerjakan bisnis Oriflame itu banyak banget, teman-teman, apalagi setelah saya resign. Jadi waktu saya kan di rumah banyak ya, jadi saya investasi banyak banget waktu saya ke Oriflame, teman-teman. Benar-benar pagi saya sempatkan sebelum masak ataupun sesudah masak, kemudian sore lagi mengantuk, saya tahan ngantuk saya untuk dengar webinar, untuk dengar training dari upline, dari komunitas. Pokoknya saya lakukan semua yang bisa saya lakukan menurut sebisa saya, teman-teman. Dan satu tips ya teman-teman, buat teman-teman, teman-teman terus mengerjakan, terus target itu boleh teman-teman menargetkan untuk menjadi gold, untuk menjadi, itu sangat penting juga. Tapi teman-teman harus tahu bahwa teman-teman nggak boleh terlalu berekspektasi terlalu tinggi gitu kan. Jadi ketika teman-teman menargetkan, sudah teman-teman lepas sambil teman-teman usahakan. Jadi jangan pernah berekspektasi terlalu tinggi. Berekspektasi terlalu tinggi, karena itu kalau misalkan tidak sesuai, tidak terjadi sesuai dengan apa yang teman-teman targetkan, itu teman-teman akan down, teman-teman akan sakit, akan jatuh, dan itu buat teman-teman ya kurang semangat lagi mengerjakan bisnis Oriflame. Dan itu yang saya lakukan waktu lalu. Saya apapun yang bisa saya lakukan, jam kerja saya perbanyak, tugas-tugas saya tidak pernah lupa, tidak pernah pokoknya semangatnya selalu on fire mengerjakan bisnis Oriflame, dan tidak berekspektasi terlalu tinggi. Pokoknya saya selalu usahakan, saya target, tapi saya selalu usahakan. Tapi nggak pernah berekspektasi terlalu tinggi. Gitu kan. Jadi itu paling penting juga, teman-teman. Kalau misalkan tercapai ya alhamdulillah, kemudian kalau enggak ya kita belajar lagi. Intinya kerjakan terus saja apa yang harus teman-teman kerjakan, rajin belajar, webinar jangan pernah tinggalkan, dari komunitas, dari personal group, dari manajemen Oriflame itu sendiri, kemudian membina itu jangan cuma rekrutannya teman-teman yang harus dibina, tapi terjun sampai ke dalaman. Kemudian jam kerjanya diperbanyak, ya. Wow, Kak Ula, kayaknya jaringanku tuh sudah mulai meraung-raung.
Bentar. Nah, ini tinggal satu lagi ya. Oke, ini. Kak, gimana sih caranya menghadapi kalau kakak berkali-kali ditolak? Bentar ya, kakak-kakak, sepertinya memang sinyalnya Kak Ika ini sudah ngambek kembali. Oke. Ini ya, aku jawab aja nih, kalau nawarin berkali-kali ke orang yang itu lagi, yang menolak berkali-kali tetap ditawarin juga apa enggak? Kalau menurut saya enggak usah aja Kak, karena dia itu kalau orang sudah ditawari berkali-kali, artinya dia itu mau melihat bukti dulu. Justru jadikan itu sebagai pemicunya kakak, semangatnya kakak supaya bisa lebih sukses. Cari aja orang lain, jangan terlalu sama lah kayak kalau kita jatuh cinta sama seseorang, terus kitanya doang yang cinta, dianya enggak. Ya ngapain kan, kita move on aja. Ya, kita Ika, sudah adakah dirimu? Kak Ika? Belum ya? Oke, pertanyaan selanjutnya aku coba jawab ya. Bagaimana caranya jika kita turun level? Ini sih memang harusnya dijawab sama Kak Ika. Tapi berdasarkan pengalaman saya menghadapi beauty entrepreneur yang datang untuk BTS pada saat sedang turun level, maka teman-teman saya akan sharing yang bisa teman-teman hadapi pada saat teman-teman turun level itu adalah yang pertama, teman-teman itu yang harus kuat dulu. Sebagai seorang upline, teman-teman itu harus kuat dahulu. Semangatnya, why-nya, tekadnya itu harus diperkuat di diri kita sendiri ya. Karena ibaratnya pohon, kalau akarnya itu kuat, maka walaupun angin berhembus atau angin badai mencoba meluluhlantahkan pohon tersebut, kalau akarnya kuat, and then yang akan runtuh pada saat badai itu terjadi hanya daun-daun yang memang udah waktunya kering ya, hanya daun-daun atau dahan-dahan yang emang tidak kuat. Tapi pohonnya sendiri itu karena sudah kuat di akar, maka dia akan terus berkembang dan menghasilkan daun serta ranting atau dahan yang baru. Ya, jadi kamunya dulu yang harus diperkuat. Perkuat tekad, perkuat why, gitu ya. Setelah sudah yakin bahwa why kita itu tetap kuat, dan harus yakin bahwa keberhasilan kita, sukses kita, hanya terletak di tangan dan semangat kita, gitu ya, di mindset kita. Kita sama sekali nggak tergantung pada upline ataupun downline, karena yang mau naik level itu siapa? Yang mau ganti title itu siapa? Kita kan? And then kita fokus di situ saja, ya. Jadi langkah berikutnya adalah mulai memperbaiki cara kerja. Dilihat kita bikin ya, kalau kakak tahu gitu ya. Kalau tahu ada kan yang namanya kekuatan, kelemahan kita. Nah, itu ditulis. Dan kita mulai deh menganalisa apa sih yang sudah kita lakukan dan baik hasilnya. Terus apa juga yang sudah kita lakukan yang hasilnya kurang baik. And then selanjutnya yang baik itu kita tingkatkan. Berarti kita harus ulangi, ulangi terus ya, repetition ya. Kemudian yang tidak bagus itu kita tinggalkan, kita analisa lagi kenapa tidak bagusnya. Kalau masih bisa diselamatkan, masih bisa dibungkus lagi supaya jadi berhasil, maka lakukan. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah jangan lakukan hal itu lagi. Ya, oke. Nah, kemudian teman-teman, satu loh, mumpung banyak yang mendengar, jadi aku bilang, dalam bisnis Oriflame ini yang paling penting itu adalah duplikasi. Ya teman-teman, tanamkan di mindset kita semua bahwa apapun yang kita lakukan itu harus bisa dan layak diduplikasi oleh downline kita. Jadi jangan mengharapkan bahwa ketika kita malas rekrut, ketika kita malas branding, ketika kita malas jualan, and then kita berharap downline kita akan rajin rekrut, rajin jualan, rajin branding. No, teman-teman, it's just in your dream, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau naik level lagi, gampang. Sebenarnya Oriflame itu apa sih kerjanya?
Ingat dong, Sartio ya, rekrut. Nah, rekrut dan apa teman-teman? Ayo. Jadi kalau mau itu sebenarnya gampang banget. Kita hanya rekrut yang jual sales dan rekrut aja, sales and rekrut aja, sales and rekrut aja. Dua itu aja kok. Kalau memang lagi turun, maka untuk menaikkan lagi adalah kita butuh BP. BP didapatnya dari mana? Ya dari jualan. Jualan bisa tercipta kalau kita ngapain? Kalau kita rekrut. Simple. Simple sekali teman-teman kayak gitu ya. Oke. Kakak Ida sepertinya gagal untuk tersambung kembali. Tunggu aku mau ngecek WA. Siapa tahu dia mau WA aku. Oh iya benar. Yes, sepertinya memang training kita akan kita cukupkan sampai di sini, teman-teman sekalian. Oh, tunggu, aku jawab dulu. Bagaimana cara supaya kita percaya diri untuk menawarkan produk original kita ke orang lain? Gampang, teman-teman. Rajin ikutan training produk, terutama yang yang kalau kosmetik itu ya. Terus pakai produknya supaya teman-teman akan jauh lebih pede ketika teman-teman sudah pakai. Ya, jangan khawatir teman-teman. Oriflame itu punya 1001 alasan untuk disukai oleh orang banyak. Terutama karena kalau di produk Oriflame itu produk impor dari Swedia yang bahan-bahannya itu semua mengacu pada yang alami. Teman-teman kalau mau tahu tentang produk Oriflame ya otomatis harus ikut training tentang produk Oriflame. Banyak kok kita Oriflame Color Cosmetic Training ya, diikuti ya, membaca. Teman-teman, karena jaringanku juga sudah tertulis nih dari tadi, my network is unstable, jadi sepertinya pertemuan kita hari ini yang sudah hampir 2 jam. Oh wow, luar biasa ya. Terima kasih teman-teman sekalian untuk training kita di siang sampai dengan sore hari ini.